Park Anya duduk dengan anggun di kursinya, menunggu para pria memintanya berdansa. Dua pria muncul di depannya. Sahun memperhatikan Jordan dan bertanya dengan heran, "Oh, Jordan juga di sini untuk mengundang MS." Park berdansa. Perbedaan usia antara Anda dan MS. Park agak jauh, bukan? Petik 2. Jordan menjawab, "Tuan Smith, apakah Anda mengatakan bahwa Park Anya sudah tua?" Petik 2. Sahun melirik Park Anya dan dengan cepat menjelaskan, "MS, Park, aku jelas tidak bermaksud begitu." Park Anya tersenyum dan mengangguk. "Tidak apa-apa Tuan Smith." Sahun tahu bahwa Jordan tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka terlibat lebih jauh, dia mungkin akan tertipu untuk mengungkapkan asal-usulnya lagi. Sahun langsung berkata, "Jordan, sebelum tiba di pesta, Nona Park Anya sudah setuju untuk berdansa terlebih dahulu denganku. Jika kamu ingin berdansa dengan Nona Park, kamu dapat melakukan tarian kedua setelah kita selesai." Jordan mencibir, "Apa lelucon? Ini pestaku. Ini adalah perayaan ulang tahun kakek saya. Saya pribadi membuat lagu ini untuk MS Park Anya. Selain itu, saya sudah mengenal Park Anya dari sebelumnya. Anda ingin saya memiliki dansa kedua? Apakah kamu layak berada di depanku?" Petik 2. Jordan sangat marah. Sahun tidak tahu tempatnya. Dia tidak tahu seberapa dalam hubungan antara Jordan dan Park Anya. Jordan telah menyelamatkan nyawa Park Anya. Sahun merasa agak malu dengan kata-kata Jordan. Tapi dia laki-laki dan jika dia menyerah sekarang, itu akan menunjukkan bahwa dia takut pada Jordan. Jordan telah membunuh ibunya. Dia tidak akan takut pada anak ini. Sahun berkata, "Kami akan membiarkan MS Park Anya memutuskan." Sahun bersikeras untuk bertahan sampai akhir. Dia lebih suka dipermalukan oleh Park Anya daripada pergi karena Jordan. Tentu, Jordan juga sangat percaya diri. Dia percaya bahwa Park Anya pasti akan memilihnya. Park Anya mengulurkan tangannya yang ramping. Tangannya yang halus dan mulus tampak seperti milik seorang gadis muda berusia 20 tahun. Dia jelas telah merawat dirinya sendiri dengan baik. Tapi tangan kanan ramping itu tidak dijulurkan ke arah Jordan, melainkan ke arah Sahun. Park Anya memilih Sahun? Apa? Jordan terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Park Anya akan memilih pria lain. Bukankah dia berpakaian seperti ini malam ini untuk menyenangkannya? Kenapa dia memilih orang lain? Hahaha, terima kasih. Sahun sangat senang. Dia tidak berharap Park Anya memilihnya. Dia mengambil tangan Park Anya dan membawanya ke lantai dansa. Diiringi musik romantis, tangan kanan Park Anya yang cantik dipegang oleh tangan kiri Sahun yang layu. Park Anya juga meletakkan tangan kirinya di bahu Sahun, sementara tangan kanannya melingkari pinggang ramping Sahun. Ini adalah postur standar untuk tarian formal. Semua pasangan penari melakukannya. Tidak ada yang memalukan tentang ini. Namun, Jordan sangat terpancing saat melihatnya. Wanita yang disukainya sedang diduduki oleh iblis seperti Sahun. Dan yang paling penting, Park Anya mengenakan sangat sedikit hari ini. Keduanya begitu dekat satu sama lain. Sahun mendapatkan tiket gratis. "Mengapa? Kenapa kamu memilih dia dan bukan aku? Bukankah kamu berdandan untukku malam ini?" Jordan sangat marah. Dia berharap dia bisa bergegas sekarang dan membunuh Sahun. Lagi pula dia akan segera mati. Charleston memperhatikan bahwa Jordan tampak agak aneh dan segera datang untuk menghiburnya. "Anak, ada apa?" Charleston memperhatikan bahwa Jordan menatap Park Anya dan Sahun yang menari dengan cemburu. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jordan berkata, "Park Anya sebenarnya memilih untuk berdansa dengannya daripada aku." Charleston menghiburnya. "Jordan, kamu juga tahu bahwa keluarga Park juga mengetahui rahasia keluarga Smith. Park Chan-yang juga menyaksikan metode pembunuhan yang aneh dan menakutkan di kastil Smith malam itu. Bagaimanapun Park Anya adalah seorang wanita. Dia pasti memilihnya karena takut. Jangan terlalu banyak berpikir." Setelah dihibur oleh kakeknya, Jordan langsung merasa jauh lebih baik. Betul sekali. Park Anya pasti takut pada Sahun dan tidak berani menolaknya. Itu sebabnya dia memilihnya. Memikirkan hal ini, Jordan merasa lebih baik. Segera, tarian pertama selesai. Ketika itu berakhir, Sahun bahkan mencium tangan Park Anya. Setelah itu, Sahun berjalan melewati Jordan dengan ekspresi puas. "Jordan, tarian Nona Park sangat indah. Teknik dan sosoknya luar biasa. Ada beberapa kali ketika saya begitu terganggu oleh sosoknya yang baik sehingga saya tidak sengaja menginjak gaunnya. Untungnya, Bu Park tidak keberatan, haha. Sekarang setelah saya selesai dengannya, Anda dapat mengambil alih dari saya." Petik 2. Jordan mengepalkan tinjunya karena marah.
Jika Jordan tidak berencana untuk membunuhnya nanti, dia akan meninjunya sekarang. Tetapi Jordan tidak ingin merusak rencananya sendiri, jadi dia menanggungnya. Untungnya, 3 tahun pernikahannya dengan Hailey telah melatih temperamennya. Kalau tidak, dengan harga dirinya, bagaimana dia bisa mentolerir kesombongan Sahun? Sekarang, Jordan tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dia hanya bisa berdansa kedua dengan Park Anya. Menjadi wanita kedua kalinya, itu adalah penderitaan yang mengerikan bagi Jordan. Pada saat itu, lagu dansa kedua dimulai. Itu adalah lagu tema dari film La La Land. Jordan dan Park Anya sama-sama menyukai film ini. Lagu ini terlalu cocok untuk mereka. Jadilah itu, Nyonya terpaksa berdansa denganmu karena dia takut padamu. Jordan menghibur dirinya sendiri dan bersiap untuk berjalan menuju Park Anya untuk mengundangnya ke pesta dansa kedua. Namun, pada saat ini, Park Anya justru berinisiatif untuk berjalan ke arah geng Anli dan putranya yang tinggi dan tampan, geng Weilun. Park Anya berjalan ke arah geng Weilun dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Geng, bolehkah aku berdansa denganmu?" Jordan tercengang. Park Anya tahu bahwa Jordan sedang menunggu untuk berdansa dengannya, tetapi dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk mengundang pria lain. Hahaha, Sahun tertawa terbahak-bahak saat melihat itu. Jordan, sepertinya kamu tidak akan bisa mendapatkan tarian keduanya. Bu Park punya selera yang bagus, haha. Dia lebih suka pria bangsawan. Petik 2. Jordan sangat marah. Sahun bukan pria bangsawan. Dia baru saja mengendalikan tubuh Tom Smith. Tidak tahan lagi, Jordan berjalan mendekat. Pada saat ini, geng Weilun memegang tangan Park Anya. Jordan berjalan mendekat dan meraih pergelangan tangan Park Anya, dengan paksa memisahkan tangan mereka. Jordan, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu berperilaku begitu kasar? Petik 2. Geng Weilun sangat marah. Geng Weilun masih sangat muda, bahkan lebih muda dari Jordan. Selain itu, keluarganya memiliki status yang sangat tinggi di antara 8 keluarga besar, kedua setelah keluarga Rong. Oleh karena itu, dia sangat angkuh dan tidak menghargai Jordan sama sekali. Melihat geng Weilun dan Jordan akan berkonflik, geng Anli yang sedang minum di samping, bergegas mendekat dan menarik lengan putranya. Weilun, mengapa kamu berdebat dengan Jordan? Jangan terlalu tidak peka. Geng Weilun berkata dengan keras kepala, "Bu, mengapa kamu terus membela Jordan?" Geng Anli berhenti sejenak sebelum menjawab, "Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Jordan. Bagaimana Anda bisa merebut pasangan dansanya?" Geng Weilun marah. "Aku tidak merebutnya," Nona Park bertanya padaku. "Baiklah, berhenti bicara. Datang dan duduklah bersamaku." Dengan itu, geng Anli meraih tangan putranya dan pergi. Geng Weilun mendengus dingin pada Jordan dengan jijik. Betapa tidak berguna, wanita yang Anda sukai berinisiatif meminta pria lain untuk menari. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menatapnya dengan cemburu. Petik 2. Cukup, berhenti bicara. Geng Weilun menutup mulut geng Weilun untuk menghentikannya berbicara. Jordan sangat marah pada Weilun, tetapi karena ibunya ramah terhadap Styles, dia menahan amarahnya. Namun, Jordan tetap merasa terhina. Mengapa? Mengapa Park Anya meminta geng Weilun untuk menari alih-alih Jordan? Jordan tidak tahan lagi dan bertanya langsung padanya, "Mengapa kamu memintanya untuk menari? Kau tahu aku sedang menunggumu?" Park Anya sangat dingin. "Dengan siapa saya menari adalah urusan saya sendiri. Ini tak ada kaitannya dengan Anda." Jordan berkata dengan marah, "Lalu apa yang terjadi sehari sebelum kemarin? Anda dengan jelas menyatakan cinta Anda kepada saya. Anda bahkan mengatakan bahwa Anda ingin tidur dengan saya. Kenapa kamu tiba-tiba memperlakukanku seperti ini?" Jordan merasa Park Anya terlalu aneh. Ketika mereka bertemu malam itu, Jordan 100% yakin bahwa Park Anya ingin dia menjadi suaminya. Tapi sekarang, dia menjadi seperti orang asing baginya. Park Anya tersenyum. "Anda terlalu banyak berpikir, Tuan Jordan. Aku tidak memiliki perasaan apapun padamu. Aku tidak pernah menyukaimu dan aku masih tidak menyukaimu. Permisi." Dengan itu, Park Anya pergi. Sikap dingin Park Anya membuat Jordan sangat kesal. Dia melarikan diri ke kamar kecil sendirian dan tidak bisa menahan diri untuk meninju dinding. "Taman Anya, Anda wanita sombong. Anda ingin menyenangkan geng Weilun hanya karena status tinggi keluarga geng. Ketika Anda mengetahui bahwa saya adalah dewa dan semua keluarga rahasia harus bergantung pada saya, mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan. Saya ingin Anda berlutut dan memohon saya untuk menjadi laki-laki Anda." Jordan percaya bahwa Park Anya masih memandang rendah dirinya. Dia pasti merasa bahwa status keluarga Steele masih terlalu rendah dan tidak sebaik keluarga geng.
Pada saat ini, Jordan menerima pesan dari Lota. Jordan, kamu harus berhati-hati. Tidak ada yang harus terjadi padamu. Jordan telah memberitahu Lota tentang rencananya malam ini. Lota telah mempertahankan profil rendah selama beberapa hari terakhir, dan itu tidak pantas baginya untuk muncul hari ini, jadi dia hanya bisa menunggu di rumah untuk berita. Melihat pesan dari Lota, Jordan merasakan kehangatan di hatinya. Dia tidak merasa kesal sekarang. Meskipun Park Anya cantik, Lota lebih muda. Dia juga menyukai Jordan dan memperlakukannya jauh lebih baik. Namun, manusia adalah makhluk yang aneh. Semakin baik seseorang bagi mereka, semakin mereka kurang menghargai orang itu. Sebaliknya, semakin tidak terjangkau seseorang, semakin mereka ingin mendapatkan orang itu. Jordan menghela nafas. Saatnya untuk turun ke bisnis. Sahun, kamu pasti penasaran kenapa aku tidak memukulmu sekarang. Itu karena aku berencana membunuhmu. 15 menit kemudian. Di pesta ulang tahun, Sahun memegang segelas jus buah dan mendentingkan gelas dengan Geng Weilun. Dia tersenyum bahagia. Geng, orang-orang hebat berpikiran sama. Saya sepenuhnya setuju dengan apa yang Anda katakan kepada Jordan barusan. Jordan tidak cukup baik untuk meminta Park Anya berdansa. Kenapa dia melampiaskan amarahnya pada kita? Geng Weilun langsung setuju. Betul sekali, bukan aku yang bertanya pada Park Anya. Dia datang untuk bertanya padaku sendiri. Saya akhirnya dimarahi oleh ibu saya. Petik 2. San tersenyum. Sayang sekali Nyonya Geng menghentikanmu. Jordan akan sangat marah jika kamu berdansa dengan Park Anya. Haha, biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Park Anya benar-benar wanita kelas atas. Saat menari dengannya sebelumnya, saya memegang pinggangnya dan itu adalah sensasi yang tak terlupakan. Geng Weilun langsung menyesal tidak berdansa dengan Park Anya. Dia menatapnya dan membanting meja. Sayang sekali, sayang sekali. Sahun berkata dengan senyum jahat, Park Anya berinisiatif untuk memintamu berdansa sekarang, yang berarti dia tertarik padamu. Pergi saja dan bertukar nomor dengannya. Aku yakin kamu akan bisa menidurinya suatu hari nanti. Geng Weilun memikirkannya dan setuju bahwa ini akan berhasil. Sebagai seorang playboy yang telah bermain dengan banyak wanita, ia sangat percaya diri dengan status dirinya dan keluarganya. Tapi setelah dipikir-pikir, Geng Weilun sedikit khawatir. Saya tidak tahu apakah itu ide yang bagus. Jika Tuan Park tahu, aku takut. Sehun melambaikan tangannya. Saya sangat akrab dengan Tuan Park Sang-jun. Dia akan senang bahwa Anda menyukai putrinya. Hahaha, bagus sekali, Tuan Smith. Bersulang? Bersulang? Hei, kenapa kamu minum jus buah? Geng Weilun tiba-tiba menyadari bahwa Sahun sedang minum jus buah, bukan anggur. San tersenyum. Oh, Nyonya dan saya sama-sama tidak sehat. Tidak cocok bagi kita untuk minum alkohol. Alasan sebenarnya mengapa Smith tidak bisa minum adalah karena begitu mereka melakukannya, itu akan mempengaruhi saraf di otak mereka. Sahun mengendalikan pikiran Tom melalui aksesorisnya. Jika Tom minum terlalu banyak anggur dan mabuk, akan sangat sulit bagi Sahun untuk terus mengendalikannya. Oh, Geng Weilun tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Jordan sedang berjalan menuju Charleston dengan semangkuk sup. Kakek, mengapa kamu minum alkohol? Jordan panik. Itu tampak seperti masalah yang sangat serius. Charleston mengangkat gelas anggurnya dan berkata, hanya satu gelas dengan ketua Rong. Tidak apa-apa. Jordan berkata dengan cemas, jika kamu minum alkohol, kamu tidak akan bisa minum sup ini. Sekarang adalah waktu terbaik untuk minum sup ini. Sehun sangat penasaran, sup macam apa yang harus diminum dalam kondisi khusus seperti itu? Kakek, kemarilah, aku ingin berbicara denganmu. Jordan meminta Charleston untuk meletakkan gelas anggurnya dan membawanya ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Apa yang Jordan katakan bahwa dia tidak bisa membiarkan orang lain mendengarnya? Sahun menjadi semakin penasaran. Dia segera mengambil salah satu manik-manik dari pergelangan tangannya dan meletakkannya di tanah, membiarkannya dengan tenang berguling ke arah Jordan. Dia kemudian memakai earphone nirkabel. Manik itu adalah alat pendengar? Jordan terus mengawasi pergerakan Sahun. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian Sahun. Jika dia tidak mencoba menguping mereka, maka sandiwara kecil Jordan dan Charleston akan sia-sia. Tentu saja, ini hanya rencana A. Jika rencana A gagal, masih ada rencana B dan rencana C. Singkatnya, Jordan pasti akan membuat Sahun meminum sup pemutus kehidupan ini hari ini. Tiba-tiba, Jordan menyadari bahwa sebuah manik kecil berwarna gelap telah berguling ke arahnya.
Sebagai anggota keluarga rahasia, Jordan tahu bahwa barang terkecil pun bisa menjadi perangkat tersembunyi. Itu pasti milik Sahun. Namun Jordan tetap tenang dan pura-pura tidak melihatnya. Dia berkata kepada kakeknya dengan cemas. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa minum alkohol malam ini? Sebagai tanggapan, Charleston berkata, Ketua Rong terus mendesak saya, jadi saya tidak bisa menolaknya. Jordan, mengapa kamu begitu cemas? Apakah sup ini sangat penting? Jordan memasang ekspresi jengkel. Setelah Bastard Sahun meninggalkan rumah kami, kamu bertanya padaku apa yang terjadi di kastil hari itu kan? Aku sudah memberitahumu semuanya, ingat? Anda memutuskan bahwa saya adalah dewa dan bersikeras bahwa saya merekam semua mimpi saya. Rumus untuk sup ini ada di salah satu mimpi saya yang berulang. Jika kamu meminum sup ini dengan esensi darahku pada jam khusus ini, itu akan memberimu kemampuan untuk memprediksi masa depan juga. Kunjungi free web OVEL.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Apa? Ekspresi Sahun berubah drastis ketika dia mendengar ini melalui perangkat pendengarnya. Sup ini bisa memberi orang kemampuan untuk memprediksi masa depan. Sahun sangat bersemangat. Dia telah berpikir untuk menemukan dewa baru untuk membantunya memajukan teknologinya. Jika dia bisa memiliki kekuatan super sendiri, dia tidak perlu bergantung pada orang lain. Hahaha, saya membuat pilihan yang tepat untuk datang ke pertemuan ini tahun ini. Saya tidak berharap untuk menuai begitu banyak manfaat. Sahun sangat senang, dan istrinya buru-buru duduk di sampingnya. Meskipun dia tidak memakai earphone, orang bisa tahu dari ekspresinya bahwa dia sudah tahu apa yang terjadi. Charleston berkata, saya sangat menikmati pesta itu sehingga saya lupa tentang hal yang begitu penting. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengambil beberapa obat khusus keluarga kami untuk sadar dan mengeluarkan alkohol dari sistem saya. Kalau begitu, aku akan datang untuk minum sup. Jordan terus terlihat sangat cemas. Dia melirik waktu. Ya, tapi kamu harus cepat. Oke. Dengan itu, Charleston pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Charleston pergi, Sahun berdiri. Brad, kamu ingin memberi kakekmu kemampuan untuk memprediksi masa depan? Hehe, kenapa kamu tidak memberikannya padaku saja? Sahun tersenyum dan berjalan menuju Jordan dengan jus buahnya. Jordan, mengapa kamu berdiri sendirian di sudut? Apakah kamu tidak akan minum dengan semua orang? Sahun tersenyum ramah. Dia tidak lagi mencemooh seperti sebelumnya. Jordan melanjutkan tindakannya dan berkata dengan nada kesal, itu bukan urusanmu. Jangan ganggu saya, pergi dan minum jus buahmu. Sahun tidak marah. Ketika dia melihat mangkuk di tangan Jordan, dia membungkuk dan menghirupnya. Jordan sangat terkejut sehingga dia segera menarik tangannya, takut Sahun akan merebutnya. Sahun tertawa dan berkata, Jordan, supmu sangat harum. Saya suka sup, aku ingin tahu apakah aku bisa mencobanya. Rasakan pantatku, tersesat, brengsek. Jordan melemparkan kata-kata vulgar ke Sahun lagi. Sahun kesal, Yordania, lagi pula aku adalah penatuamu. Bagaimana Anda bisa berbicara kepada saya seperti ini? Apakah kamu tidak punya sopan santun sama sekali? Petik 2. Sahun terdiam. Jordan adalah dewa, eksistensi paling mulia di dunia, tetapi dia sangat kotor. Sebenarnya, Jordan biasanya tidak sevulgar itu. Dia tidak pernah mengutuk orang seperti ini sebelumnya. Tapi dia sengaja melakukannya karena dia tahu ini akan memicu Sahun. Jordan hanya peduli dengan hasil. Sahun melanjutkan, baiklah, baiklah. Lagi pula kamu masih anak-anak, Anda pasti masih marah pada Park A-nya. Sebenarnya, aku sama sekali tidak tertarik dengan wanita itu. Jordan mencibir, tidak tertarik sama sekali. Lalu mengapa kamu memeluk pinggangnya dengan sangat bahagia? Petik 2. Sahun menjelaskan, bukankah ini posisi dan standar? Jika Anda marah karena saya mencuri tarian pertamanya, bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkanmu memukulku untuk melampiaskan amarahmu. Bagaimana tentang itu? Jordan benar-benar ingin mengangkat tinjunya untuk memukulnya. Namun, wajah fisik di depannya sekarang adalah ayah Lota, Tom. Jordan menoleh. Bagaimana dia bisa memukul ayah Lota? Sahun, kamu sangat tercela. Ini adalah pertama kalinya Jordan merasa sangat tidak berdaya melawan seseorang. Jadi bagaimana jika Jordan membunuh orang di depannya? Sahun yang asli masih buron. Tidak ada yang tahu di mana tubuh aslinya berada. San tersenyum. Nak, sebenarnya, aku selalu ingin bekerja denganmu. Kita bisa menjadi teman. Jika Anda ingin mendapatkan wanita itu, Park A-nya, saya dapat membantu Anda. Aku jamin dia akan mencintaimu sampai mati malam ini. Kamu tidak diizinkan menyentuhnya, Jordan memperingatkannya. Saya punya cara untuk merayu wanita.
Anda tidak diizinkan ikut campur? Petik 2. Jika Jordan adalah tipe pria yang akan menggunakan metode tercela untuk merayu seorang wanita, dia pasti sudah melakukannya pada Nyonya sejak lama. Jordan ingin wanita ini benar-benar menyukainya dari lubuk hatinya. Dia ingin wanita sombong ini menundukkan kepalanya dan berlutut di depannya, memohon padanya untuk menjadi suaminya. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan menyentuhnya. Aku hanya ingin menyesap sup ini. Sahun masih mendambakan semangkuk sup itu. Jordan segera memarahi, kamu tidak boleh menyentuhnya. Sahun, aku tahu kamu bukan orang biasa dan aku tidak berusaha meremehkanmu. Tapi kamu tidak layak untuk sup ini. Tidak layak. Sahun sangat marah, tetapi pada saat yang sama, dia bahkan lebih yakin sekarang bahwa sup ini luar biasa. Sambil menyipitkan matanya, Sahun bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkannya. Pada saat ini, telepon Jordan tiba-tiba berdering. Jordan menjawab panggilan itu. Lot, ada apa? Apa? Anda dikejar? Kamu ada di mana sekarang? Baiklah, saya akan segera ke sana. Tunggu aku di sana. Setelah menutup telepon, Jordan tampak sangat cemas. Kemampuan aktingnya sangat bagus. Sahun, apakah Anda mengirim seseorang untuk mengejar Lota? Jordan menanyainya. Sahun juga bingung. Semua keluarga rahasia semuanya ada di Maroko, setiap gerakan mereka dapat dipantau oleh keluarga Rong. Bahkan jika dia punya niat, dia tidak punya nyali. Tapi Sahun berkata, itu benar. Anda sudah berhasil dengan Lota. Saya tidak menginginkannya lagi, jadi saya mengirim seseorang untuk membunuhnya. Jika Anda tidak ingin dia mati, belum terlambat untuk bergegas sekarang. Petik 2. F * King B * start. Jordan memaki Sahun lagi sebelum kabur. Hahaha, Jordan, si idiot itu, memang masih anak-anak. Dia benar-benar menyerahkan hal yang begitu penting untuk seorang wanita biasa. Semangkuk sup ini milikku sekarang.